Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin berbagi terkait dengan pendidikan yang memerdekakan. Dimana pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk kita sama-sama gitu ya, mengingat kembali dalam pikiran kita bahwa ketika kita menjadi seorang pendidik, ketika kita menjadi seorang pengajar di kelas gitu ya, kita mengetahui bahwa siswa kita ini lahir ataupun masukan input dari siswa kita ini gitu ya berbeda-beda gitu ya, dengan misalnya kemampuan yang dimiliki itu ada yang memiliki kemampuan lebih, ada yang sedang, atau bahkan ada kemampuan yang tanda kutip dari pandangan kita mereka kurang gitu ya. Jadi dengan segala kemampuan yang dimiliki itu, dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu, kita sebagai pendidik diharapkan gitu ya untuk mampu mengembangkan, mampu mensupport gitu ya potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa kita itu, peserta didik kita itu, supaya berkembang misalnya sesuai dengan kodratnya masing-masing gitu ya. Jangan sampai kemudian karena keterbatasan pemahaman kita, dengan keterbatasan kemampuan kita, membuat misalnya siswa kita itu seolah-olah tidak memiliki potensi sama sekali gara-gara diri kita gitu ya. Jadi karena keterbatasan pemahaman kita akan peserta didik gitu ya, membuat misalnya kita tidak mampu untuk mengembangkan potensi itu, membuat potensi itu menjadi mandak, atau bahkan seperti yang saya bilang tadi, seolah-olah siswa kita itu tidak memiliki potensi sama sekali gara-gara misalnya kemampuan atau keterbatasan pemahaman yang kita miliki dalam proses mengembangkan itu gitu ya. Lalu kemudian karena keterbatasan kita gitu ya, sampai siswa mengenal kita dengan misalnya ada guru killer misalnya gitu ya, yang kemudian kalau siswa bertanya kita marah-marah, atau bahkan kemudian tidak boleh ada siswa yang bersuara ketika misalnya kita sedang entah itu menulis di papan tulis, atau misalnya sedang menjelaskan sesuatu, menjelaskan materi di depan kelas. Siswa kita bingung lalu kemudian bertanya, dan mereka tidak boleh untuk misalnya bertanya misalnya gara-gara misalnya kemampuan atau keterbatasan pemahaman kita terkait dengan apa yang sedang kita sampaikan gitu ya. Jadi kita khawatir gitu ya ketika misalnya kondisi ini terjadi sampai membuat misalnya siswa kita enggan untuk masuk sekolah gitu ya, tidak berani untuk bertemu dengan guru gitu ya, atau bahkan tidak berani datang ke sekolah gara-gara misalnya terbesit dalam pikirannya gitu ya, misalnya bahwa ketika akan sekolah misalnya akan ketemu dengan guru yang tadi gitu ya, yang suka mukul, atau bahkan misalnya gitu ya akan memarah-marahi dia, membentak dia gitu ya, atau misalnya sekolah itu tidak bersahabat sama sekali bagi dirinya gitu, sehingga dia tidak berani untuk masuk sekolah, yang akhirnya membuat misalnya siswa kita ini akan seperti yang tadi, akan takut untuk sekolah gitu ya. Kemudian saya ingat begini, ada prinsip pendidikan yang memerdekakan gitu ya, yang dimana kalau kita lihat prinsip pendidikan yang memerdekakan ini berharap bahwa kita sebagai pendidik memahami itu, sehingga nanti lahirlah siswa-siswa kita yang memiliki kemandirian gitu ya, yang memiliki kemerdekaan, yang memiliki budi pekerti yang baik gitu ya, dengan tanpa melupakan bahwa mereka lahir dari misalnya orang-orang yang memiliki budaya dengan kebudayaannya sendiri gitu ya. Tentu dalam prinsip itu terkait dengan misalnya kemandirian, berharap bahwa siswa-siswi kita ini mampu untuk berdiri, berdikari gitu ya, berdiri di atas kakinya sendiri, artinya
dia mampu untuk mengarahkan dirinya gitu ya, dengan segala pemikiran yang dimiliki, kemudian gagasan yang dimiliki, angan-angan yang dimiliki, yang kemudian lahir menjadi sebuah tindakan yang betul-betul bertanggung jawab gitu ya. Jadi prinsip pendidikan yang memerdekakan misalnya gitu ya, menitik beratkan pada terjadinya perubahan secara menyeluruh gitu ya dalam diri siswa, yang kemudian perubahan ini entah itu misalnya baik secara zahir maupun batin gitu ya, yang tentu perubahan-perubahan kepada hal-hal yang baik gitu ya, supaya potensi dalam dirinya ini mampu mereka kembangkan seperti itu. Kemudian kita ingat bahwa di dalam prinsip pendidikan yang memerdekakan itu ada istilah asas trikon gitu ya. Dimana kalau kita pahami bahwa asas trikon ini dalam konsep perubahan gitu ya, Ki Hajar Dewantara menyebutkan ada istilah kontinuitas, ada istilah konvergensi, kemudian yang yang terakhir itu adalah konsentris ya, dimana harapannya bahwa secara terus menerus kontinuitas gitu ya, pendidikan ini harus berkembang terus menerus, harus terjadi gitu ya, tidak boleh dia mandek, tidak boleh dia stagnan ya, harus terus berkembang pendidikan ini gitu ya, karena bukan hanya hari ini diajarkan, bukan hanya hari ini akan kemudian baru dikasih materi, diajarkan hal-hal yang beda, akan kemudian berubah seperti yang kita inginkan, tidak gitu ya, harus terus berkembang pendidikan ini gitu ya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah asas konvergensi, dimana pada prinsip pendidikan yang merdekakan yang terkait dengan asas konvergensi itu, jadi boleh saja kemudian kita melihat ada teori-teori yang kita adopsi dari luar gitu ya, kemudian ada pemikiran-pemikiran lain, contoh-contoh lain dari luar dalam kerangka misalnya ingin menghasilkan pendidikan yang lebih baik di negeri ini misalnya gitu ya. Jadi ini adopsi yang kita lakukan ini dari luar, kemudian ketika itu baik untuk negara kita, ketika baik untuk peserta didik kita dalam proses misalnya untuk pengembangan pendidikan gitu ya, maka hal ini pun diadopsi misalnya oleh Bapak pendidikan kita, yakni Ki Hajar Dewantara gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah konsentris. Kita pahami bahwa kita dengan latar belakang suku, agama, ras yang berbeda gitu ya, maka kemudian kita pun harus mendasarkan kepada itu, bahwa ada kodrat manusia, kodratnya siswa kita gitu ya, dengan sumber atau latar belakang yang ada itu harus kita kembali dengan kondisi yang ada di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini gitu ya, dengan latar belakang suku dan agama, ras yang berbeda gitu ya, kita harus pahami itu. Tentu tidak melupakan misalnya gitu ya, ada di prinsip pendidikan yang merdekakan selanjutnya itu misalnya kita ingat ada 3 semboyan gitu ya, ada patrap triloka atau 3 sikap yang kemudian bersatu dalam sebuah tindakan. Kita sebagai pendidik harus memahami itu juga gitu ya. Jadi ini tidak asing kita dengar bahwa ini selalu didengung-dengungkan, bahkan menjadi lambang ataupun logo daripada pendidikan kita. Misalnya di 3 semboyan itu misalnya ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangun karso, kemudian yang terakhir itu adalah tuturi handayani, dimana di depan itu gitu ya, kita mampu menjadi suri toladan, mampu menjadi contoh bagi siswa kita gitu ya. Lalu kemudian kita mampu untuk support gitu ya, memberikan spirit, memberikan semangat kepada siswa kita. Dan yang terakhir itu kemudian kita terus mendorong siswa kita untuk terus bergerak, memiliki progres, memiliki perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Lalu kemudian akan dengan prinsip ini akan kemudian lahir gitu ya, siswa-siswi kita yang memiliki budi pekerti yang baik gitu ya.
dimana bahwa semua gerakan, semua harapannya bahwa ketika dia memiliki budi pekerti yang baik, dalam arti kata misalnya semua pemikiran, semua tindakan, semua gagasan, semua ide, jadi dalam kerangka dia misalnya menjadi individu ataupun bahkan dirinya sebagai makhluk sosial gitu ya, dari semua pikiran, semua angan-angan, semua misalnya cita-cita yang lahir itu misalnya akan kemudian menjadi sebuah tindakan yang betul-betul bertanggung jawab. Jadi harapan perubahan itu yang misalnya dengan prinsip pendidikan yang memerdekakan itu gitu ya, akan lahir misalnya perubahan dalam diri siswa gitu ya, secara menyeluruh, secara totalitas gitu ya, yang kemudian perubahan itu tentu menuju kepada perbaikan-perbaikan yang ada dalam dirinya, yang kemudian lahir tindakan yang betul-betul bertanggung jawab gitu ya. Jadi beberapa asas kemudian prinsip gitu ya dari pendidikan yang memerdekakan, tentu harapan kita bahwa kita sebagai pendidik memahami itu, kemudian supaya mampu kita akan mengembangkan ataupun membimbing, mengarahkan siswa kita menjadi siswa-siswa yang memiliki budi pekerti yang baik gitu ya, yang tentu semua potensi yang ada dalam dirinya itu diarahkan, kemudian dia mampu kembangkan gitu ya, dengan tanpa diperintah, kemudian dengan kemauan sendiri dia bergerak untuk berubah seperti itu sesuai dengan kodratnya. Baik, terima kasih, itu sedikit dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika hal ini sifatnya menggurui gitu ya, tapi bukan itu maksud saya. Baik, terima kasih, hanya sekedar berbagi informasi gitu ya, pengetahuan yang saya terima. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.